Nah, cuma biasanya kalau granulomatosa juga dia ada hubungannya dengan TB biasanya ya. Karena yang membentuk granulomatos itu dia ngarahnya ada TB. Mungkin dia dari WTB-nya itu bisa ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Yusuf. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, tadi kayaknya ada yang ini ya belum diganti ya. Oh Ya iya. dok, minta tolong diganti tadi dok. Iya iya, maaf maaf. Ini ya. Hiper tuh stripnya panjang tuh ya, tiroidisme. Oke, lanjut ya. Oke, yuk. Tes yang dimaksud. Oke, wanita 45 tahun ke poli RS ya. Katanya dia lemas, udah 2 bulan. Katanya siklus menstruasinya juga nggak teratur. Dari PF tekan darah ya oke lah ya. HR oke, RR oke, SU oke. Kulitnya hiperpigmentasi dan ada SLE juga dia. Tapi beberapa bulan katanya nggak kontrol ya, karena merasa pulih. Nah, yuk. Oke, yang ditanya pemeriksaan ya teman-teman ya. Pemeriksaan penunjang. Diagnosisnya apa boleh ditaruh di kolom chat. Waktunya 1 menit seperti biasa ya teman-teman ya. Pasien SLE nih, namun beberapa bulan terakhir tidak kontrol berobat karena merasa pulih. Insufisiensi adrenal primar, Addison disease. Oke, Gue, gue. gue. Lu. Oke, teman-teman, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya izin endpoll. Wah, ini rata banget nih. Oke. Rata ya. Iya, 33% yang C, Dok. 31% yang D, dan 30% yang A. Oke. Silakan, Dok. Banyak yang tiga-tigaan ya. Oke. Di sini keluhannya lemes, ya, udah lama. Dia siklus mensnya nggak teratur. Artinya apa? Kemungkinan masalah di hormon seksnya ya, androgennya bermasalah. Nah, terus dia ada hiperpigmentasi, ya. Ini kemungkinan penyebabnya adalah MSH-nya naik. Nah, kenapa bisa melanosit stimulating hormonnya naik? Nanti kita. Nah, kemungkinan SLE dia obatnya apa salah satunya? Imunosupresan yang bisa dipakai buat SLE. Pinter, nice ya. Steroid ya. Dia pakai steroid jangka panjang. Tiba-tiba stop. Kalau kayak gini berarti penyakitnya ngarah ke insufisiensi adrenal. Pinter. Sip ya. Insufisiensi adrenal yang bermain hormon apa? Yang bermain adalah hormon kortisol ya. Betul, pinter. Kortisolnya yang bermain. Kortisolnya turun ya. Nah, kortisol ini dia berhubungan dengan eh, kekuatan lah gitu ya. Nah, jadi kalau kortisolnya turun, itu dia gulanya juga turun. Jadi bisa hipoglikemia juga dia. Makanya suka lemes-lemes gitu. Kok glukosida sih? Glukosa ya turun. Nah, jadi bisa keluhannya nanti lemes-lemes gitu ya. Nah, kalau kortisolnya turun, dia akan memberikan feedback ke ACTH-nya. ACTH-nya jadi naik sebagai respons tubuh, usaha tubuh untuk meningkatkan kortisolnya ya. Kalau ACTH naik, ini dia bisa berbarengan dengan melanosit stimulating hormonnya yang naik, makanya dia bisa hiperpigmentasi ya. Nah, kalau insufisiensi adrenal, cara ngeceknya adalah pakai kosintropin ya. Kalau misal low dose atau high dose, ini kita pakainya kalau misal kortisolnya tinggi. Kalau kortisolnya tinggi, pakainya apa? Namanya apa penyakitnya? Pinter Cushing, ya. Untuk Cushing ini dipakainya. Gitu. Oke? Bisa ya? Nah, kortisol ini itu sebetulnya mirip kayak steroid, ya. Jadi kalau kita minum steroid dari luar, itu dia juga kortisolnya meningkat, ya. Nah, kortisol yang naik ini menyebabkan si ininya apa namanya? ACTH-nya lama-kelamaan bisa ketekan juga ya. Jadi CTH bisa turun juga nanti ya. Nah, kalau untuk di sini
Dia sama prinsipnya primer, sekunder, tersier ya. Kalau masalahnya di warganya, di kelenjar adrenalnya kayak Edison ya, perdarahan adrenal atau ada adrenalitis infeksi karena TB, itu dia jatuhnya primer ya. Nah, kalau sekunder itu karena terapi steroid jangka panjang stop tiba-tiba ya, jadi ACTH turun atau bisa sampai bahkan CRH-nya yang turun ya. Atau dia masalah di hipofisisnya atau di hipotalamusnya ya. Oh, sorry, ini aku salah nih. Ini ACTH-nya turun, tapi MSH-nya dia ke trigger ya. Nah, makanya dia naik. Kenapa? Karena kalau misal kita pakai steroid jangka panjang, itu kortisolnya naik. Kalau kortisolnya naik, itu dia respons tubuh adalah menurunkan kadar ACTH-nya. Kenapa? Karena kalau misal kortisolnya udah naik dari luar, ya, udah banyak kortisol di dalam tubuhnya, ACTH-nya tetap tinggi, nanti kortisolnya kebanyakan. Maka kompensasi dari tubuh adalah ACTH-nya diturunin, biar kortisolnya nggak kebanyakan. Oke, bisa ya? Nah, kalau di sini dia mainnya adalah dari presidennya ya. Presidennya adalah CRH, gubernurnya adalah siapa? ACTH. Untuk warganya adalah kortisol ya, gitu. Oke, nah itu untuk yang mainnya ya. Nah, kalau misal dia primer berarti masalahnya memang di adrenalnya ya. Kortisolnya rendah. Akhirnya apa? Kelenjar adrenal itu memproduksi 3, kortisol, androgen, sama aldosteron. Itu semuanya turun ya. Yang lainnya naik. Oke. Kalau misal dia sekunder, yang bermasalah adalah hipofisisnya. Jadi ACTH-nya turun. ACTH-nya turun, dia kortisol sama androgennya tetap ikut turun ya. Cuma aldosteronnya normal. Kenapa? Karena aldosteron itu dia nggak main lewat presiden, gubernur, warga. Dia nggak lewat hipotalamus pituitary axis. Dia pakainya renin, angiotensin, aldosteron system ya. Di patofisiologi hipertensi dia diomonginnya. Jadi dia nggak ikut turun karena nggak lewat aksis ini. Cuma memang diproduksinya di adrenal ya. Nah, kalau tersier dia yang bermasalah adalah hipotalamusnya rusak ya. Nah, jadi nanti CRH-nya turun, bau-baunya ikut turun, ikutin atasan gitu ya. Jadi kalau yang atas mager, bawahnya ikut mager gitu. Oke. Nah, nanti aldosteron rendah efeknya apa? Nih ya, BB turun, dehidrasi, ya, nah turun, K-nya naik. Kalau kortisol rendah apa? Tekan darah turun, jadi turun ya, ACTH, MSH bisa naik sama pigmentasi. Kalau androgennya rendah apa? Libidonya turun ya, amenorrhea, muscle wasting atau loss of pubic hair ya. Nah, untuk memastikannya kita bisa pakai cek dulu kortisolnya betulan rendah nggak? Gimana caranya? Cek kortisol serum di pagi hari. Karena di pagi hari itu waktu di mana kortisol paling tinggi, ya. Nah, harusnya dia kadarnya tinggi. Nah, tapi kalau misal udah dicek pagi-pagi masih kurang dari 3 mikro, ya, artinya dia rendah gitu. Berarti dia kortisolnya memang rendah, ya. Nanti ada hiponatremi, hiperkalemi, hipoglikemi sama acidosis metabolik. Dan untuk konfirmasinya dia pakainya stimulasi ACTH, konsintropin test ya. Ini sama prinsipnya kayak suntik dana. Kalau udah disuntik dana kortisolnya nggak mau naik, kemungkinan memang masalah di warganya ya. Jadinya Edison. Oke. Kalau hipoaldosteronismenya nanti dicek renin sama aldosteronnya, kalau hipoandrogen dicek DHEA-nya ya. Cuma ini jarang sih dibahas ya. Nah, biasanya yang lebih sering dibahas di fokus ke kortisolnya ya. Jadi kalau udah confirm kortisolnya rendah, kalian kasih konsintropin ya atau suntik dana ke pemerintahnya ya. Nah, kalau kalian udah suntik dana ke pemerintahnya, habis itu ACTH-nya naik. ACTH ini kan hormon gubernur ya, punyanya gubernur. Berarti apa? Gubernurnya jadi kerja. Gubernurnya jadi kerja, berarti nih gubernurnya amanah. Dikasih duit, dia jadi bisa kerja. Nah, berarti nih gubernurnya bener ya. Nah, cuma nanti kortisolnya nggak naik. Berarti apa? Gubernurnya udah kerja, tapi kortisolnya rendah. Jadinya warganya mager ya. Berarti yang bermasalah adalah warganya ya, memang di kelenjarnya. Nah, tapi ada juga udah disuntik dana ke gubernurnya, gubernurnya masih nggak mau kerja, ditandai dengan ACTH-nya rendah. Nah, ini berarti gubernur atau pemerintahnya ya
itu korupsi. Dikasih duit doang tapi kagak kerja. Nah, nanti jadi ACTH-nya rendah ya, menandakan kalau dia masalahnya di sekunder ya. Atau sebetulnya bisa juga dia masalahnya ternyata di tersier lebih atasnya lagi gitu ya. Intinya apa? Masalahnya di pemerintahnya. Pemerintahnya korup gitu ya. Nah, jadi dia bisa sekunder atau tersier. Oke, saya. Nah, jadi jawabannya adalah yang kosintropi. Oke. Oke, terima kasih Dokter Yusuf. Ini ada yang bertanya ya dok ya. Dok, boleh dijelasin mengenai tes dexamethasone yang tadi ya dok ya, yang low sama high. Apa nanti ada soalnya yang berkaitan dengan itu dok? Atau Kalau nggak salah ada dijelasin? deh, Dok. Nanti Ada aja. ya dok? Nanti ya teman-teman ya, ada soalnya tentang itu. Oke, ini ya dari Dokter GW. Dok, bedanya krisis adrenal dan Addison disease cuma dari kesadaran aja ya dok? Silakan dok. Oke, betul ya. Jadi lebih berat kondisinya. Kalau mau gampang, lihat settingannya. Kalau settingannya di poli, kayak gini, poli ya, berarti ini kan nggak gawat darurat. Kalau nggak gawat darurat kayak gini, berarti dia insufisiensi adrenal, nggak gawat darurat ya. Kortisolnya rendah doang. Kalau misal dia itu krisis adrenal, berarti ini kortisolnya udah rendah banget. Dia versi next levelnya dari hipokortisolemia ya. Nah, jadi apa nanti settingannya? Biasanya di IGD gitu ya. Nah, itu kalau mau clue-nya ya. Ini diagnosisnya bukan Edison ya, guys. Dia kemungkinan ngarahnya ke sekunder atau tersier ya. Karena dia pakai steroid jangka panjang tiba-tiba di stop ya. Oke, Tapi baik. sebetulnya bisa dikonfirm juga pakai ACTH sih ya. Makanya kita cek dari itunya nanti. Apa? Konsintropinnya ya dipastiin. Oke, lanjut. KDI 1 ya Gimana? dok ya, diagnosis. Mm-mm. Oke, ke soal nomor 7. Silakan guys. Oke, lanjut. Temuan tersebut diagnosis, oke. Perempuan 48 tahun ke poli RS ya, katanya dia ada ruam gatal kemerahan di banyak area tubuh. Pasien juga katanya badannya menggemuk di perut dan leher belakang. Pandangannya ganda dan nyeri kepala di sangkal. Oh, nggak ada ya. Ya udah nggak usah. Tanda vital tekan darahnya naik, HR oke, RR-nya naik dikit ya, suhu oke, lingkar perutnya 90, ada striae abdomen, ada bafloham. Ayo. Oke, berdasarkan temuan tersebut, diagnosisnya apa teman-teman? Tadi gandengannya udah kita bahas ya. Oke, seperti biasa waktunya 1 menit. Ini udah ada 45 detik. Kita hitung mundur kali ya. 5, 4, 3, 2, oke, 1 ya. Saya izin Paul. Nah, ini udah mayoritas sudah pada jawab B ya dok ya. 70% dan 25% jawab yang A. Silakan dokter Yusuf. Oke, ini kacang mentah nih berarti ya kalau kata orang tadi. Ada yang jawab. Ini dia kemungkinan masalahnya adalah kortisolnya naik. Kenapa? Karena pertama, dia adanya penumpukan lemak ya, sampai striae bahkan ya, sampai ada bafloham. Lingkar perutnya juga 90. Ini kalau untuk perempuan udah masuk ke obesitas sentral ya. Dan tekanan darahnya juga naik. Nah, jadi kemungkinan kortisolnya naik ya. Nah, terus kortisolnya naik, dia berarti Cushing. Cushing ini kalian harus bisa bedain antara Cushing disease dengan Cushing syndrome. Bedanya apa? Kalau Cushing disease, ini dia masalahnya sekunder. Ya, sekunder itu berarti di mana? Di otak. Kalau Cushing syndrome, ini dia masalahnya primer. Ya, masalahnya di apa namanya? Warganya. Nah, kalau kayak gini, itu dia pandangan ganda sama nyeri kepalanya disangkal. Artinya apa? Bukan masalah otak. Ya. Kenapa? Karena ini mau ngarah ke adenoma, hipofisis. Nah,
Kalau dia sampai adenoma hipofisis, berarti dia jawabannya yang Cushing disease. Cuma kan ini disangkal ternyata, ya. Nah, kalau nggak disangkal berarti kemungkinan dia masalahnya Cushing syndrome. Sip. Oke, mari kita sudah benar ya. Nah, ini dia bisa dapat dari luar ya. Memang memakai steroid. Nah, ini namanya eksogen ya. Steroid jangka panjang karena steroid itu kayak kortisol ya. Ada juga yang masalahnya primer. Jadi dia memang masalah di kelenjarnya ya, adenoma adrenal. Nah, ini namanya sindrom Cushing juga ya. Kalau sekunder itu masalahnya berarti di hipofisis ya. Nah, itu namanya Cushing disease ya. Nah, ini tumor contohnya, adenoma hipofisis tadi. Atau ada yang tumornya ektopik ya. Tumor ektopik penghasil ACTH. Jadi ada tumor di tempat lain, tapi tumornya juga menghasilkan ACTH. Nah, itu namanya ektopik ya. Contohnya apa? Small cell lung cancer gitu. Oke, bisa ya. Nah, kalau ini dia berarti memang ACTH-nya yang naik ya, makanya kortisolnya naik. Kalau ini memang kortisolnya aja yang naik ya. Ya, emang warganya aja yang heboh. Oke. Nah, tandanya nanti ada buffalo hump, obesitas sentral, moon face, naik berat badan, hipertensi, DM, dislipid ya. Manifestasi ke kulit, protein wasting, neuropsikiatri juga bisa. Di dewasa turun libido ya, selera makan berubah, konsentrasinya nurun, capek. Kalau di anak-anak pubertasnya telat, perawakannya pendek, pertumbuhannya terhambat sama bahkan bisa sampai berhenti. Nah, ini untuk diagnosisnya ya. Jadi nanti kalian cek dulu, betul nggak sih kortisolnya tinggi? Nah, gimana cara ngeceknya? Cek kortisol di tengah malam, karena di tengah malam ya, itu kortisol di serum atau saliva itu kadarnya paling rendah. Jadi paling gampang buat ngelihat dia itu naik atau enggak ya. Atau mau cek kortisol urin selama 24 jam ya. Atau kalau mau lebih bagus lagi pakainya yang Dexa low dose atau 1 miligram. Jadi kalau kalian suntikin Dexa ini kan kortisol. Kalau kortisolnya naik, dia akan memberikan feedback negatif ke ACTH, ya. Nah, sehingga nanti harusnya dia ACTH-nya turun, kortisolnya turun. Jadi kalau kalian suntikin Dexa, harusnya normalnya kortisolnya itu turun. Ini normalnya, ya. Tapi kalau kalian suntikin Dexa, kortisolnya tetap tinggi, artinya apa? Kortisolnya ini banyak banget di dalam darah. Nah, ini berarti abnormal. Gitu. Ya. Nah, nanti cek ACTH-nya, habis itu lanjut ke Dexa high dose ya. Nah, untuk gampangnya, intinya kalau kalian nemu pasien curiga Cushing ya, curiga Cushing, yang pertama kalian cek itu adalah kortisolnya dulu. Ya, cek kortisol. Tadi bisa ya, saliva tengah malam ya, saliva atau darah tengah malam. Bisa urin 24 jam. Bisa Dexa low dose ya. Nah, kalau udah kalian suntikin Dexa low dose yang paling bagus ya, kalian lihat kortisolnya masih tinggi, berarti ini dia hiperkortisolemia. Nah, istilahnya gini, kalau misal kalian curiga Cushing ya, berarti kan kalian curiga kortisolnya naik ya. Jadi maksudnya apa? Warganya demo, warganya rusuh. Kalau ada warga rusuh, coba kalian bubarin dulu warganya. Pakai apa? Pakai Dexalodos. Ya, Dexalodos itu 1 miligram. Istilahnya, Dexalodos ini adalah kayak pistol gitu ya. Nah, kalian coba pakai pistol, terus kalian tembakin ke udara gitu ya. Dar, dar, dar ya. Bubar, bubar, bubar gitu ya. Nah, kalau kalian udah coba bubarin itu demo warganya, tapi tetap aja demo, kagak mau bubar, berarti ini abnormal. Ya, udah bangkrut sih abnormal kayaknya ya, udah tutup. Nah, berarti ini dia abnormal. Berarti apa? Demonya ini nggak masuk akal. Berarti ini masalah, ini penyakit. Kalian langsung cek ACTH-nya ya. Tembak-tembak. Dor, dor, dor. Oke, nah cek ACTH-nya ya. Nah, cek ACTH, kalian lihat ya. Jadi ini warganya heboh, udah dibubarin, kagak mau bubar, berarti kan ada masalah. Langsung cek gubernurnya. Ini gubernurnya lagi ngapain? Ah, kalian lihat gubernurnya.
oh ternyata gubernurnya kabur. Gubernurnya nggak ikutan. Artinya apa? Kerusuhan warga yang sekarang, demo yang sekarang, itu tidak terikat dengan gubernur atau ACTH independen. Cushing syndrome. Ya. Nah, berarti apa? Dia masalahnya adalah primer. Emang warganya aja heboh sendiri. Nah, kalau masalahnya primer, berarti kalian mikir ke Cushing syndrome. Ya. Nah, kalau Cushing syndrome, itu kalian pikir ada dua macam penyakitnya biasanya. Ya. Satu, ada tumor adrenal, makanya dia kelenjarnya heboh sendiri. Atau dua, dia dapat kortisol dari luar. Kortisol eksogen, ya, yaitu steroid, gitu. Oke, nah itu kalau misal ternyata gubernurnya nggak ikutan ya. Oh ini warganya emang rusuh aja sendiri, gitu. Berarti primer. Nah yang kedua, skenario yang kedua, kalian lihat gubernurnya, ternyata gubernurnya juga barbar. Gubernurnya juga rusuh. Artinya apa? Kerusuhan yang sekarang terjadi itu terjadi gara-gara gubernurnya yang nyuruh rusuh, ya. Nah, berarti ini masalahnya ada di gubernurnya. Gubernurnya nggak jelas, ya, barbar dia. Jadi namanya CTH dependent Cushing syndrome, kerusuhan yang terjadi karena emang gubernurnya yang nyuruh rusuh, ya. Nah, kalau kayak gini, berarti dia masalahnya di gubernurnya, yaitu masalah sekunder. Nah, kalau masalah sekunder kayak gini, tugas kalian apa? Kan biang keroknya di gubernurnya nih. Nah, berarti tugas kalian bunuh aja gubernurnya. Gimana caranya? Pakai dexa high dose. Ya. Dexa high dose itu berapa? 8 miligram. Nah, kalau tadi kalian pakai pistol, dexa high dose ini lebih advance lagi. Kalian sekarang nembaknya pakai sniper ya. Nih, gambar sniper dulu. Nah, ya tuh pakai sniper tuh. Kalian tembak snipernya ke arah gubernur. Gubernur lokasinya di mana? Di hipofisis. Jadi kalian tembak hipofisisnya, jedar ya. Nah, kalian udah tembak hipofisisnya, lihat responsnya. Kalau kalian tembak hipofisisnya dan gubernurnya mati, ditandai dengan ACTH-nya turun, berarti betul. Masalahnya adalah di hipofisis. Ya, yoi headshot ya. One shot, one kill. Nah, jadi Franco dong one shot, one kill. Jadi kalian tembak, jedar. Mati itu gubernurnya. Gubernurnya mati, kerusuhannya bubar. ACTH-nya turun. Berarti biang keroknya memang betul di gubernurnya. Memang betul di hipofisisnya. Ya. Nah, kalau kayak gini berarti namanya Cushing disease. Nah, ya. Cushing disease berarti apa penyakitnya? Adenoma hipofisis. Nah, ya. Tumor ini, ya. Adenoma hipofisis itu adalah tumor di hipofisis. Gambarannya apa nanti? Satu, pandangan ganda diplopia. Dua, hemianopia bitemporal. Bagian luarnya nggak kelihatan. Karena apa? Karena kiasma optikumnya ketekan. Ketiga, ada nyeri kepala progresif ya. Nah, itu dia ngarah ke adenoma hipofisis. Tapi untuk konfirmasinya kalian perlu cek pakai pemeriksaan MRI ya, untuk betul nggak sih ada tumor gitu. Oke. Nah, kalau misal kalian udah tembak nih gubernurnya, jedar, gubernurnya udah mati, tapi kerusuhannya tetap lanjut, ACTH-nya tetap naik. Nah, artinya apa? Gubernurnya itu gubernur boneka ya. Gubernurnya itu palsu. Ada dalang aslinya di balik kerusuhan ini ya, dan dia tidak terikat oleh pemerintahan ya. Nah, makanya berarti dia itu namanya ACTH ektopik ya. Ada tumor lain yang menghasilkan ACTH dan itu lokasinya bukan di otak ya. Nah, ini contohnya apa tadi? Small cell lung cancer. Nah, untuk memastikannya kalian perlu lakukan CT scan ya.
Nah, di mana aja CT scan-nya? Biasanya cek di paru, abdomen, sama pelvis untuk nyarinya. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalian cek tuh penyebabnya gubernur apa kagak gitu. Gubernurnya pakai immortal. Enggak, gubernurnya mati. Cuma dia ada bayangan ininya ya, ada dalang aslinya. Nah, itu yang harus kalian cari, dalang aslinya siapa gitu ya, yang menyebabkan kerusuhannya gitu. Oke, nah ini cara yang baik dan benarnya ya, nanti bisa dibaca-baca ya. Oke, gitu. Oke. Tadi udah terjawab ya dok, kalau Dexa 8 miligram yang high dose kapan dites? Hmm, Kalau ACTH-nya naik ya tadi ya berarti ya dok ya, setelah betul. low dose. Kemudian ini dok dari Hashimoto, dok izin tanya untuk pemberian tes low dose atau high dose Dexa ini sekali saja pemberian terus langsung dicek atau ada jangka waktu pemberiannya ya dok? Oke, sejujurnya kalau jangka waktunya aku juga kurang tahu ya. Diceknya setelah berapa menit disuntik gitu ya. Itu aku juga kurang tahu. Diceknya dalam berapa menit setelah disuntik. Tapi intinya cek low dose, terus lihat kortisolnya, cek ACTH, terus kalau enggak ya lanjutin lagi Dexa high dose, ditambah lagi 8 miligram gitu. Tapi kalau untuk berapa menitnya atau jamnya aku kurang tahu. Coba aku search dulu ya. Oke. Low dose apa dexamethasone Keren banget, sangat tuh. jelas dok. Gokil dok, masuk surga. Amin. Lucu banget peserta hari ini. Oke. Oh, ini katanya 6 jam nih. 6 Kata jam ya dok. ini ya. eh 1 miligram. Oh, nih. Ini jelas banget nih. Nih guys. Overnight ternyata guys. Nih. Nah, ya kalau mau baca lebih lanjut ya. Tuh. Oke. Oke, udah dikasih tuh linknya teman-teman, tinggal dibaca. Ini satu pertanyaan terakhir ya dok ya dari dokter hipotalamus. Berarti adenoma hipofisis bisa ditegakkan dari dexamethasone ya dok, nggak usah CT scan dan lain-lain. Silakan. Betul. Jadi kalau udah dari dexamethasone, kalian tembak hipofisisnya jedar, hipofisisnya mati, ACTH-nya turun, berarti biang keroknya di hipofisis gitu. Untuk konfirmasi lanjutnya MRI, jangan CT scan ya, untuk mengkonfirmasi adenoma hipofisisnya. Gitu. Oke, ini nge-lag ya? Oh, Ya, jaringan saya dok, mohon maaf dok. Oke, udah ya. Iya, ini rekamannya di website ya biasanya kalau free class ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya dok ya ke soal nomor 7 kalau nggak salah ya dok ya. oke, sip. Lanjut. No, 8 dok, 8 dok. Dikit lagi ya. Apa nih, Diagnosis. dikit lagi berarti Ini ada dok. lagi nih ya. Ini tiroiditis nih ngomonginnya nih. Tadi ya banyak yang nanya ya. Pria 35 tahun ke poliklinik, kata penyakit dalam ya. Katanya dia ada benjolan di nyeri di leher udah 2 minggu. Katanya dia juga sering berdebar-debar ya, berkeringat, dan katanya beberapa bulan dia ada sering batuk pilek. Tanda vital tekan darah oke, HR-nya naik ya, RR-nya naik, suhunya naik. Didapatkan ada massa di leher ikut bergerak saat menelan. Konsistensinya lunak, mobile ya, nyeri tekan. Pada pemeriksaan lab ada CRP-nya naik, TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi. Oke. Oke, waktunya seperti biasa ya teman-teman ya, 1 menit. Ini kacang oven. Oke, Oh, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Saya izin endpoll. Nah, di sini 75% jawabnya The Quarfang. Kemudian 11% jawabnya Struma diffus toxic. Kemudian 7% jawab yang Hashimoto. Silakan Dokter Yusuf. oke, jadi pilihan ada dua ya, A sama B ya. Antara apa, The Corven sama Struma diffus yang toxic ya. Oke. Nah, kalau kayak gini kita lihat dia masalahnya adalah hipertiroid ya. Sering berdebar-debar, keringat, dan FT4-nya tinggi.
Kalau FT4-TSH-nya rendah berarti dia hipertiroid yang masalahnya di mana? Primer, sekunder, apa tersier? Hipertiroid primer di warga, pinter ya. Karena warganya rusuh, gubernurnya nggak ikutan ya. Artinya apa? Masalahnya di warga, jadi ya primer ya, masalahnya di kelenjarnya. Oke. Nah, kalau misal kayak gitu kita lihat ada riwayat batuk pilek. Nah, ini udah ngarah banget nih ya. Dia berikut bergerak saat menelan, berarti betul nih ngarahnya ke tiroid. Lunak mobile ada nyeri tekan ya. Terus dia CRP-nya naik. Nah, ini berarti dia inflamasi ya. Berarti tiroiditis. Karena ada riwayat batuk pileknya, jadi kemungkinan ngarahnya ke tiroiditis Deuker-Vein ya. Kalau struma diffus yang toksik itu dia biasanya nggak nyeri tekan,